Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zabila dengan NIM 2502914. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya pembaharuan masalah pendidikan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Latar belakang dari materi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak era kemerdekaan, terutama akibat warisan sistem kolonial yang tidak merata, kurangnya akses bagi masyarakat luas, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan masih terfragmentasi dengan tingkat melek huruf yang rendah dan dominasi sekolah-sekolah elit Belanda. Upaya pembaharuan pendidikan menjadi krusial untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Reformasi ini difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengelolaan pendidikan inovatif melalui model sekolah alternatif, serta pengembangan pendidikan luar sekolah untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Pembaharuan ini dimulai secara intensif pada era Orde Lama pada tahun 1950-an hingga era Orde Baru pada tahun 1970 sampai dengan 1990-an yang bertujuan untuk mengatasi disparitas akses, kualitas, dan relevansi pendidikan terhadap tuntutan ekonomi sosial. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan isi pendidikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Pada awalnya, kurikulum Indonesia dipengaruhi model barat kolonial yang berfokus pada pendidikan klasik dan administratif. Yang pertama, pembaruan dimulai dengan kurikulum 1947 yang menekankan nasionalisme dan kemandirian. Selanjutnya diikuti kurikulum 1968 pada era Orde Baru yang berbasis pada pembinaan mental, spiritual, dan kepribadian Pancasila untuk membangun karakter bangsa. Selanjutnya, kurikulum 1975 yang memperkenalkan pendekatan sistem terbuka dengan penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara kurikulum 1994 yang mengintegrasikan muatan lokal. Selanjutnya ada KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pada 2004 yang menargetkan pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Puncaknya adalah kurikulum 2013 atau K13 yang menerapkan pendekatan saintifik untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global. Dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka 2022 yang memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam menyesuaikan pembelajaran dengan konteks daerah. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan perubahan visi bangsa, mulai dari membangun kesadaran bernegara, membentuk karakter Pancasila, hingga menciptakan generasi yang mampu bersaing di kancah internasional. Meski sering dianggap terlalu sering berganti kurikulum, proses ini justru menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita terus berusaha untuk beradaptasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan kesiapan guru, fasilitas, dan kondisi daerah yang beragam. Perubahan ini bertujuan mengatasi ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara tetangga, meningkatkan relevansi dengan pasar kerja, dan menanggapi kritik bahwa kurikulum sebelumnya terlalu teoritis serta kurang berorientasi pada keterampilan abad 21 seperti critical thinking dan digital literacy. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan inovatif. Pengelolaan pendidikan inovatif lahir dari kebutuhan mengatasi keterbatasan infrastruktur dan akses di daerah terpencil dengan menciptakan model sekolah alternatif yang efisien dan inklusif.
Yang pertama SD kecil atau sekolah dasar kecil yang diperkenalkan pada tahun 1950-an untuk daerah pelosok dengan siswa kurang dari 30 orang, menggabungkan kelas ganda agar anak usia dini tetap mendapat pendidikan dasar. Selanjutnya SD Pamong. Sebagai model percontohan pada tahun 1960-an yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk menguji inovasi pengajaran berbasis komunitas dan praktik kerja. Selanjutnya ada SMPT atau Sekolah Menengah Pertama Teknik dan SMAT atau Sekolah Menengah Atas Teknik yang dikembangkan pada tahun 1970-an yang menawarkan pendidikan vokasi terintegrasi, menggabungkan teori dengan praktik industri untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil di sektor manufaktur dan pertanian. Kemudian ada Universitas Terbuka atau UT yang didirikan pada 1984 yang menjadi pionir pendidikan jarak jauh atau PJJ di Asia Tenggara, memanfaatkan radio, televisi, dan kemudian platform digital untuk menjangkau pekerja dewasa, ibu rumah tangga, dan masyarakat pedesaan tanpa batas geografis. Dan yang terakhir itu ada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berbasis Masyarakat berhasil meningkatkan partisipasi sekolah dari 60% pada tahun 1970 menjadi hampir 100% pada tingkat dasar saat ini, sambil menekankan efisiensi biaya dan adaptasi lokal. Berbagai model sekolah alternatif yang dikembangkan bukan hanya solusi atas keterbatasan sumber daya, tetapi juga bukti kreativitas masyarakat dan pemerintahan dalam memastikan hak belajar terpenuhi. Yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah. Pengembangan pendidikan luar sekolah atau PLS dirancang untuk menghapus angka putus sekolah dan memberikan kesempatan belajar ulang bagi mereka yang terhambat oleh faktor ekonomi, usia, atau lokasi. Yang pertama ada program Kejar Paket A atau Setara SD, diluncurkan pada tahun 1977 untuk anak putus sekolah usia 7-15 tahun dengan menggunakan modul belajar mandiri dan ujian kesetaraan. Yang kedua, Kejar Paket B atau Setara SMP yang menargetkan remaja dari umur 13 sampai 18 tahun, sementara Kejar Paket C atau Setara SMA untuk dewasa di atas 18 tahun. Semuanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya ada kursus dan diklat atau pelatihan kerja, seperti yang diselenggarakan oleh BLK atau Balai Latihan Kerja dan lembaga swasta fokus pada keterampilan vokasi seperti mekanik, tata boga, atau IT, sering bekerjasama dengan industri untuk sertifikasi nasional. Yang selanjutnya itu program ini diperluas melalui AKPEN atau Akademi Perdagangan dan kursus keagamaan seperti madrasah diniyah. Keberagaman programnya mulai dari kejar paket hingga kursus keterampilan menunjukkan bahwa pendidikan dipahami bukan hanya proses di dalam ruang kelas, tetapi juga seumur hidup dan dapat dilakukan di mana saja. Selain mengatasi masalah buta aksara dan putus sekolah, PLS ini juga berfungsi sebagai media pemberdayaan ekonomi, karena keterampilan yang diberikan langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup peserta, terutama masyarakat miskin dan perempuan. Sampai saat ini, PLS telah menyelamatkan jutaan orang dari buta huruf fungsional dan lebih dari 1 juta peserta ujian kesetaraan per tahun, mendukung inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat miskin dan perempuan.
Adapun kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini yaitu upaya pembaharuan masalah pendidikan melalui perubahan kurikulum, pengelolaan inovatif, dan pengembangan PLS telah membawa transformasi signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia dari yang elitistik menjadi lebih inklusif dan relevan. Meski tantangan seperti disparitas kualitas antar daerah dan dampak pandemi masih ada. Fondasi ini memperkuat fondasi sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas 2045. Keberlanjutan reformasi memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan adaptasi teknologi untuk memastikan pendidikan menjadi pilar utama kemajuan bangsa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai upaya pembaharuan masalah pendidikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.